课程。Welcome teman-teman ke kelas hari ini. 我的声音都能听清楚是吧？Ya, suara saya bisa kedengaran jelas ya. Baik. 好的，同学们都用餐了吗？Udah pada sarapan pagi? Ya, sambil saya share screen ya. Oke, 我们最后一次是到哪儿呢？terakhir kita sampai di mana teman-teman semua? Boleh bantu share juga ya. Terakhir bahan kita sampai di mana? Oke, sambil saya share bahan kita. Hao, 我看一下. Ya, sudah banyakan pada makan ya. Katanya ada yang baru makan, ada yang sudah makan, ada Pak Amin yang sudah makan. 用餐了是吧? Oke, terus berikutnya. Oke, 谢谢 Pak Johannes ya. Katanya terakhir sampai halaman 6. Baik. Kirain kelas pagi ini diliburkan. Lalu jadi penerjemah acara hajatan versi Mandarin. Oh, enggak sih. Oh ya, oke ya. Mungkin ada sedikit salah info kali ya. Enggak diliburkan kok, tetap kita berjalan ya. 好的, 谢谢大家的反应. Oh, bercanda. Iya, terima kasih buat responnya ya. Sudah pada makan, ada yang masih baru mulai makan ya. 谢谢 Cilina ya. Bercanda dulu katanya ya, biar lebih nggak tegang-tegang gitu ya. Oke, terakhir sampai halaman 6 ya teman-teman ya, sebentar. Ya, 大家早上好. Halaman 6. Acara hajatannya ini ya. Oke, 我们看一下来. Oh, halaman 6 itu conversation lesson 2. 我忘了, saya lupa ya. Yang lesson 2 ini apakah sudah latihan? Sudah latihan conversation teman-teman semua? Sudah ya, oke. Sudah beres atau baru sedikit atau seperti apa? Sudah semua. Oh, berarti sudah beres. Baiklah. Kalau gitu, berarti kita sekarang akan masuk ke grammar ya. Tuh, Ma. Kita masuk dulu ke grammar. Yang halaman 7. Ini yang belum. Tuh, Ma. Ya, ini yang belum dibahas ya. Kalau gitu kita ya ini yang khusus hari Minggu Bu Yovita ya. Jadi kita bukan nyambung dari hari Jumat. Hari Jumat dan hari Minggu ini dia jadi hari Jumat sama hari Minggu itu sifatnya ngulang ya, bukan lanjutin. Jadi minggu yang kemarin terakhir sampai mana berarti benar ya, sampai hui hua. Terus kita akan masuk ke 今日语法 grammar of the day. Baik, kalau gitu teman-teman boleh lihat ke halaman 7 ya. Halaman 7 di 7页, 大家看一下. Halaman 7 kita akan bahas dulu, kemudian kita akan latihan seperti biasa Hanyu Pinyin beserta dengan nada-nadanya ya. Untuk teman-teman semua yang akan jadi volunteer boleh saya minta tunjuk tangan seperti biasa ya. Ternyata caranya lumayan membantu, artinya saya tidak perlu hafal orang ini sudah apa belum gitu ya, teman-teman ini udah belum. Jadi bagi yang belum pernah dapat giliran silakan tunjuk tangan, terus kalau misalnya melihat kondisinya nggak rame, ya udah teman-teman yang sudah pernah boleh ikutan tunjuk tangan ya, kayak gitu. Jadi saya rasa lebih efektif karena dulu tuh rame terus berasa kok saya nggak pernah dapat giliran gitu. Jadi ini harusnya lebih ke bagi merata ya. Oke, 好，我们看一下今日语法，今日语法 jadi grammar of the day ya, 今日语法. Kenapa saya bikinin grammar? Supaya saya mau nekanin ke teman-teman bahwa kalimat conversation yang ada di bahan kita itu bisa misalnya contoh diganti-ganti kata-katanya. Jadi
kalimatnya teman-teman lebih variasi atau ditekankan lagi nih, oh ini penggunanya seperti apa ya, jadi mengingatkan kembali. Baik, kalau yang sudah tunjuk tangan, saya undang untuk bantu saya baca ya. Baca bagian pertama. Ada Ibu Shirley. Saya unmute ya. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu boleh bantu saya baca kalimat pertama, bagian pertama ya. Silakan, Bu. ini 所谓是你呀，老师。 Ya, betul. Silakan Bu dibaca. 侧为是 Oke, baik. Jadi ZH itu dia hanya karena lidahnya diangkat Bu ya. Kalau Z itu bunyinya C, jadi bersih, tidak ada H sebenarnya kalau pas baca. Jadi bacanya 这位是 这位是 ya, sh-nya tetap nada 4 Bu, baru kita tarik ya. Jadi Ya. 这位是 这位是 ya, sh-nya tekan ya nada 4. 这位是 Oke, kalau kalimat kedua gimana Bu cara bacanya? 你是 Ya, 你是 sh-nya lebih ditekan lagi Bu. 你是 你是 ya, 你是 gitu ya. Jadi habis tekan baru kita tarik. 你是 karena kan titik-titik kita untuk nanyain ya. Oke, Bu Shirley boleh sekali lagi yang kalimat kedua. 你是 Ya, 你是 gitu ya. 谢谢 Bu Shirley. Udah bagus ya. 是 Ya, Bu Kaci, 再见. Saya mute kembali. Lanjut berikutnya ada Ibu Diana ya. Ibu Diana saya unmute. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Ya, ni hao. Silakan dibaca kalimat ketiga. 我是 Ya, 我是 langsung dilengkapi dengan nama sendiri Bu. Saya adalah 我是 Diana。 我是 Diana. Di bawahnya minta tolong dibaca kalimat keempat Bu. 我精彩教嘉玲。 Oke, nadanya ya Bu. Ibu boleh ikutin saya ya. 我姓蔡. 我我姓姓蔡， 蔡. Ya, cai-nya nada 4 ya. Terus jiao-nya juga nada 4. Jiao Jialing. 叫嘉玲。 Oke ya, Ibu Diana kalau ikutin saya benar. Ini tandanya Ibu bisa ya. Jadi nanti boleh dengerin ulang rekamannya ya untuk latihan berikutnya. Ibu silakan kalimat terakhir boleh bantu saya baca sekali lagi. 我姓蔡， Cai. 蔡 Ya, terus 叫嘉玲。 nah, jiao. Dia 叫 jiao betul ya. Jiao Jialing. 叫嘉玲。 好, Ciao Jialing. 谢谢 Ibu Diana ya, sudah 谢 bagus. 谢老 Jayo. 师。 Ci, semangat ya. Oke, baik. Berikutnya ada Ibu Lani ya. Ibu Lani saya unmute. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Ya, silakan boleh bantu saya baca kalimat kedua dari bagian kedua. Silakan. 你叫什么名字？ Oke, 名字 ya. 名 2, 字 nada 4 ya. 你叫什么名字？你叫什么名字？ 名字. Oke, terus kalimat kedua Bu. 请问您贵姓？ Ya, 贵姓nya nada 4 jadi 贵 ditekan. 姓？ Ya, betul ya. Boleh sekali lagi. 请问您贵姓？请问您贵姓？ Ya, 请问您贵姓？谢谢 Bu Lani，很好，加油 谢 oh. 谢老师。不客气，再见. Saya mute kembali. Berikutnya ada Ibu Cynthia ya. Oke, saya unmute. Ni hao. 你好，老师。 Ya, ni hao Ibu Cynthia. Silakan dilanjutin kalimat ketiga dari bagian kedua. 请问请问您怎么称呼？ Oke, 请问您怎么称呼? Boleh sekali lagi, Bu? Ya. 请问您怎么称呼？ 很好. Kalimat bawahnya lagi, Bu. Satu kalimat lagi. 请问您姓什么？ Ya, 请问您姓什么? 好，很好, Ibu Cynthia ya. Sudah bagus. 谢谢 Ibu Cynthia. 谢谢老师。不客气，再见.
Lanjut berikutnya ada Ibu Wiriani ya. Oke, saya unmute ya. Ni hao Ibu. 你好，早上好，老师。 早上好, boleh bantu saya baca bagian ketiga? Silakan. 喂， Oke, lanjutin. 这位老师， Oke, 这位老师. Terus di bawahnya lagi. 一位人， 一位人, 很好. Nadanya sudah bagus ya, 很好. Saya mute kembali ya, 谢谢谢谢您. 老师。 不客气，再见. Oke, saya mute kembali. Kita lihat dulu ya penjelasannya sebelum kita lanjut ke latihan Hanyu pinyin. Oke, 今日语法. 语法 itu adalah grammar ya, tata bahasa. Jadi tata bahasa yang saya mulai dulu itu mungkin lebih ringan-ringan saja. Misalnya penekanan, oh ini cara penggunaan, terus misalnya kita bisa ganti kata kerja yang lain sehingga kalimatnya tambah banyak. Jadi mungkin kita tidak akan terlalu grammar yang sangat ribet gitu ya. Nah, jadi pelan-pelan dulu yang simple. 今日语法 grammar of the day. Nah, kita lihat dulu bagian pertama di mana di lesson 2 ini kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Mandarin untuk menanyakan oh ini siapa gitu ya. Tapi secara tata krama mungkin teman-teman masih ingat penjelasan saya bahwa kalau orang yang bersangkutan itu di depan mata kita, mungkin kita tidak akan pakai kata ini siapa gitu ya. Oke, jadi siapa itu dalam bahasa Mandarin sebenarnya ada ya. Bisa dibaca dua cara baca. Shui, nada dua ya. Shui atau shui. Masih ingat ya teman-teman, UI bacanya UEI. Jadi shui sama, dia bacanya nada dua juga, artinya siapa. Huruf Mandarinnya sama nggak, Laoshi? Sama. Jadi begitu teman-teman nanti ketik SHEI atau SHUI, huruf ini akan keluar gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu kurikulum, oh ini bacanya SHEI. Oh saya tahu dia bisa baca SHEI, bisa baca SHUI ya. Dua-duanya benar. Nah, shei ini adalah kosakata yang artinya siapa. Kalau misalnya orang yang bersangkutan tidak di depan kita, maka teman-teman boleh kok bilang 他是谁, tapi orangnya nggak ada di depan kita supaya tidak terkesan apa ya, tidak sopan gitu ya, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misal orang yang bersangkutan ada depan mata kita, maka kita pakai kalimat yang saya tuliskan di buku, misalnya 这位是, jadi misalnya contoh teman-teman sama ada dua orang di depan saya gitu ya, saya kenal satunya lagi saya nggak kenal, maka saya akan tanya, oh ini siapa ya gitu ya, 这位是, nah gitu ya. Tapi bacanya tetap karena pas 这位是 itu nada 4 semua, jadi 这位是 terus nya memang ditarik ya, tapi tetap nadanya nada 4 semua gitu ya. 这位是, terus orang yang ditanya dia juga ngerti. Oh, kamu nanya ya, ini siapa ya? Oh, 这是我的朋友 misalnya ya. 这是我的老师，这是我的同学 misalnya gitu ya. 这位是, oke. Nah, kalau misalnya contoh tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu, terus kita buka pintu, kita nggak kenal orang ini siapa gitu. Nah, begitu teman-teman buka pintu kan mau nanya dong ya, kamu siapa ya gitu kan kalau bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya bahasa Mandarin tetap sama, kita nggak pakai 你是谁 gitu. Itu terlalu kita kesannya kayaknya nggak sopan ya. Mungkin nggak salah kalau kita translate kan kamu adalah siapa gitu kan. Tapi secara kita bilang normal, oh kayaknya kesannya terlalu direct gitu ya, terlalu langsung. Jadi misalnya di depan orangnya kita kayak nggak tahu ini orang siapa, maka teman-teman boleh bilang 你是, oh orangnya akan paham, dia akan bilang, oh 我是他妈妈, 我是他爸爸, misalnya gitu ya, saya adalah mamanya dia. 我是他爸爸, saya adalah papanya dia. Jadi kita boleh kok, 你是, oh 我是他哥哥 gitu ya, saya adalah kokonya dia. Jadi cara menanyakan kamu adalah siapa, harusnya teman-teman sudah mudah ya, sudah gampang ya. Oh ada dua versi kalimat yang bisa dipakai tergantung kondisi. Oke, saya lanjut dulu kalimat ketiga. 我是, oh 我是, misalnya tadi saya pas baca, saya minta teman-teman langsung lengkapi dengan nama masing-masing. Misalnya, 我是 Diana gitu ya, Ibu Diana tadi baca ya. Oh saya adalah Diana. Jadi misal orang nanya, 你是
哦，我是 Diana，我是 Lina，我是 Wiriani，我是Pak Setiawan misalnya ya gitu ya. Jadi boleh langsung dilengkapi dengan nama masing-masing ya. Saya adalah Oke, kalau misalnya orangnya punya marga, maka teman-teman boleh versi kalimat yang keempat, 我姓蔡叫嘉玲 gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya marga, punya nama, nah silakan diganti ya. Misalnya 我姓林叫美丽 gitu ya. Misalnya ya saya bermarga Lim, nama saya Meli. Misalnya contoh ya, mungkin teman-teman punya nama Mandarin. Jadi boleh langsung diganti. Oke, untuk bagian pertama saya rasa harusnya mudah ya, tidak terlalu bingung. Kita lanjut bagian kedua. Bagian kedua itu adalah cara kita menanyakan nama orang. Nah, sama sekali lagi, kalau namanya Norma, pastinya kita bilang tidak ada apa ya, disalahkan gitu ya. Tapi kalau kita bisa lebih sopan, kenapa enggak ya? Jadi orang tahu, oh orang ini paham gitu ya, cara menggunakan kalimat ini di situasi yang tepat. Nah, contoh bagian 2, 你叫什么名字? Siapa namamu gitu ya. Kamu namanya siapa? Sama aja ya. Jadi 你叫什么名字? Kalau teman-teman masih ingat penjelasan saya, itu apa namanya? Kita gunakan untuk menanyakan nama ke orang yang sepantaran dalam kondisi informal, artinya tidak formal boleh, boleh aja, misalnya sesama teman lah ya, kayak anak muda sesama anak muda ya is okay ya, 你叫什么名字 gitu ya. Nah, terus yang kedua digunakan untuk anak kecil, itu masih oke ya. Kadang-kadang orang suka bilang 小朋友 gitu ya, 小朋友 itu anak kecil ya, 小朋友你叫什么 gitu ya, dia nggak pakai 名字 boleh juga ya, artinya kamu namanya apa, namanya siapa gitu ya, 你叫什么 kalau 你叫什么名字 itu lengkap ya. 小朋友你叫什么 kayak gitu. Jadi penggunanya adalah orang yang sepantaran dalam kondisi informal gitu ya. Oke, atau ke anak kecil. 你叫什么名字? Nah, kalau misalnya oke, saya diminta bawain acara Laoshi, atau saya lagi kondisi formal banget. Ini ada rekan kerjasama dari perusahaan dan segala macam gitu ya. Intinya teman-teman bedain konteks aja. Kalau misalnya kondisinya formal, tamunya kita gitu ya. Nah, maka kalau teman-teman yakin banget dia punya marga, maka silakan boleh pakai kalimat kedua. 请问您贵姓 gitu ya. Numpang tanya Anda marganya apa gitu ya. 您贵姓. 贵姓 ini sudah satu kata tanya, artinya marga apa. Jadi teman-teman tidak perlu tambahin 什么 apa, enggak ya. Jadi 贵姓 ini artinya marga apa, dia sudah satu frase. Kalau teman-teman masih ingat penjelasan saya, 贵 itu artinya berharga, sing adalah marga. Kok bisa jadinya artinya marga apa loh gitu ya. Nah, kalau misalnya apa namanya? Kita lihat dari penggalan katanya kan berharga dan marga. Tapi kok diartikannya marga apa? Jadi ini adalah kata tanya untuk menanyakan marga orang yang kita ajak ngomong dan kita meninggikan dia, kita menghargai dia gitu ya. Jadi orang kan senang ya kalau dihargain. Sehingga tamu kita juga merasa orangnya sopan ya, tahu sopan santun kayak gitu ya. Jadi 请问您贵姓? Nah, jawabannya adalah 我姓林, 我姓李, 我姓蔡, dan seterusnya ya. Saya marganya Li, marganya Lin, atau marganya Cai, atau 我姓张, dan segala macamnya gitu ya. Jadi kita kalau misalnya yakin banget orangnya punya marga, maka silakan boleh pakai 请问您贵姓. Oke, saya lanjut berikutnya. 请问您怎么称呼? Nah, kalau misalnya Laoshi kita nanya nama orang gitu ya, tapi untuk formal, untuk sopan, untuk orang yang lebih tua, lebih senior, dan misalnya rekan sekerja, tapi untuk menunjukkan kita hormat, maka silakan pakai 请问您怎么称呼? Nah, kalau 请问您怎么称呼 bisa jadi kita nggak begitu yakin dia punya marga, kan gitu ya. Jadi daripada kita bilang 您贵姓, dia juga bingung kan dia misalnya nggak ada marga, mendingan teman-teman pakai yang kalimat ketiga. 请问您怎么称呼? Jadi numpang tanya Anda bagaimana disapanya, artinya bagaimana saya
memanggil Anda ya. 请问您怎么称呼? Kalau misalnya Laoshi, apa namanya, dia punya marga sih, tapi saya mau pakai kalimat ketiga, boleh nggak? Boleh juga. 请问您怎么称呼? Gitu ya. Numpang tanya, bagaimana panggil Anda? Nah, maka teman-teman boleh banget gitu ya, apa, misalnya jawabnya 我姓林 gitu, boleh juga. Jadi 请问您怎么称呼 itu adalah umum banget. Boleh tanya marga juga sebenarnya, boleh tanya nama. Sampai sini cukup jelas ya. Oke, saya lanjut dulu kalimat keempat. 请问您姓什么? Numpang tanya, Anda marga apa? Ya, kalau ini langsung sebenarnya sama kayak 贵姓, cuman 贵姓 lebih sopan. Kalau 您姓什么 ya biasa aja sih, bukan nggak sopan ya, 不是的, bukan. Jadi ya konteksnya ya kamu marga apa? Biasa aja gitu ya. 请问您姓什么? Numpang tanya Anda marga apa? Jadi boleh juga standar lah ya, bukan maksudnya oh ini jadi nggak sopan ya, bukan ya, standar. Yang menjawab pertanyaan Pak Setiawan, kue betul Pak, bisa artinya mahal, bisa artinya berharga. Dia ada dua arti, tergantung konteks ya Pak. Kalau misalnya 这个东西很贵, berarti barang ini sangat mahal ya. Jadi tergantung konteks Pak. Kalau misalnya nanti ketemu kalimat 这个东西很贵 ya. Tulisannya sama ya teman-teman ya, huruf Mandarinnya ya. 这个 ini 东西 itu adalah barang. 这 ini terus ke itu adalah kata satuan untuk barang yang saya pernah jelasin bahwa dia bisa untuk orang, bisa untuk barang gitu ya. 东西 barang 很贵. 贵 di sini jadi mahal. Tapi 贵 juga bisa artinya berharga ya. 宝贵 itu artinya berharga. 我们说宝贵的时间 Sorry. Oke. Dengan huruf Mandarin yang sama ya. Kalau beda nggak bisa bilang oh ini boleh dua arti. Enggak. Jadi patokan kita tetap ke huruf Mandarin. 宝贵的时间. 时间 apa teman-teman? Waktu. Ya, jadi bukan waktu yang mahal tapi waktu yang berharga ya. 宝贵的时间, waktu yang berharga. Seperti itu ya Pak Setiawan. Jadi kalau 贵姓 konteksnya kita lebih translate adalah berharga. Artinya memang kita menghargai orang tersebut, meninggikan marganya dia gitu ya. Menempatkan posisi dia lebih tinggi dari kita. Itu cara orang China itu menghargai orang gitu ya, menghormati lawan bicaranya gitu ya. Semoga kejawab ya Pak Setiawan. Jadi kue bisa dua arti, bisa berharga, bisa mahal. Oke, bagi yang mau screenshot silakan. Sebelum saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Baik, kalau misalnya pertanyaan dari Bu Ruby, ta mama, ta de mama, itu boleh Bu, boleh dua-duanya ya. Ta mama, ta de mama. Kalau basic kita biasanya ngomongnya ta de mama, ta de papa, ta de gege, ta de jeje gitu ya. Tapi begitu nanti udah mulai masuk kelas advance, saya akan minta teman-teman, oh te-nya kalau hubungan manusia dengan manusia, itu te-nya boleh dihilangkan. 我的老师, 我老师, 我妈妈, 我爸爸, kayak gitu ya. Kalau untuk masuk basic, kita masih nerangin orang logikanya, papanya punya saya gitu ya, 我的爸爸. Tapi kalau misalnya udah paham, oh iya ya paham ya, my father gitu ya, 我的爸爸. Nah, te-nya boleh dihilangkan kalau hubungan manusia dan manusia. Oke, yang berhubungan dengan penjelasan di sini saya bantu jawab ya. Kalau pertanyaan di luar dari sini mungkin nanti kita bahas di program menjawab ya supaya tidak terlalu lama. Baik, sudah semua? Sudah di screenshot? 好了吗? Sudah? Kalau sudah, oke, 好了, sudah ya. Kalau sudah, kita akan lihat bagian ketiga. Ya, bagian ketiga sama kita kenal lagi satu kata bilangan untuk satuan orang, di mana adalah wei ya.
wei ini adalah kata bilangan untuk satuan orang yang sopan gitu ya. Oh kalau gitu saya pakai ke, nggak sopan ya Laoshi. Enggak. Maksudnya kalau wei itu dia lebih tata bahasa, lebih bahasa-bahasa advance gitu ya. Kalau misalnya yang biasa-biasa pakai ke boleh nggak? 这个老师 boleh banget ya. Jadi 这位老师 kalau teman-teman misalnya lupa wei, boleh nggak pakai ke? 这个老师 boleh. Ya, guru ini sama kok artinya. Nggak sopan ya? Bukan, 不是的ya. Konteksnya bukan nggak sopan. Konteksnya lebih, oh ya ini standar biasa gitu ya. Kalau 这位老师, misalnya teman-teman pakai untuk nulis artikel, orang tahu, oh ya penulisnya lebih paham bahasa Mandarin lah ya. Mungkin levelnya lebih atas kayak gitu ya. Tahu kosakata tentang wei kayak gitu. Oke, terus di bawahnya ada 一位人 sama dengan 一个人 sama satu orang ya. Jadi ke boleh untuk kata satuan orang, boleh untuk kata satuan benda. Dan ke ini dipakai untuk umum banget ya. Banyak beberapa benda itu dia pakai. Nanti seiring waktu kita akan banyak dapat, oh 这个ya, 这个东西, 这个苹果, terus apa lagi ya? 这个人 gitu ya, boleh. 这个东西, 这个苹果, 这个人, dia pakai banyak konteks untuk ke. Seperti itu ya. Kalau teman-teman mau screenshot silakan. Sama sekali lagi mengingatkan kalau misal ke restoran ya, teman-teman masih ingat ya, biasanya pelayannya akan tanya, 几位 gitu ya, berapa orang. 几-nya itu artinya berapa. Nah, misalnya kita jawab 三位, 3 orang. 老师, saya lupa wei, saya mau pakai 三个, boleh nggak? Boleh ya. 三个, 3 orang, sama aja kok ya. 三个人, 三位人, kayak gitu. Sampai di sini cukup jelas? 清楚了吗? Sudah cukup jelas? Kalau jelas saya akan hapus ya. 清楚 itu jelas ya. 清楚. 清楚了吗? 清楚. 楚. 清楚 ini jelas ya. Oke, tempat saya terbatas. Jelas. Nah, mungkin kemarin di hari Jumat saya ada ajarin sedikit kalimat-kalimat yang simple-simple, pendek-pendek ya. Misalnya contoh, sudah boleh saya hapus? 我可以删掉吗? Saya boleh hapus? Ya, karena ini kalau dihapus nggak bisa balik ya. Oke, baik. Kalau udah boleh, ini saya hapus dulu ya. Jadi saya keingat mungkin kasih teman-teman, misalnya tadi 清楚, oh jelas. Oh, saya sudah dapat kosakata 清楚. Nah, sekarang kita mau nanya, sudah jelaskah gitu ya? Mungkin kalimat pendek-pendek, tapi teman-teman nanti bisa mulai mengganti dengan kosakata yang ada. Misalnya 清楚. 清楚了吗? Le itu sudah gitu ya. Ma itu masih ingat? Ma itu artinya apa? Apakah gitu ya? Kah, partikel tanya ya. Ni hao ma, 就是这个ma. Jadi 清楚了吗? Sudah jelaskah? Berarti jawabannya 清楚了 ya. Artinya sudah jelas. Oke ya. 清楚了 sudah jelas. Kalau misalnya belum, masih belum berarti masih belum apa teman-teman? Masih ingat nggak? Kosakata masih belum, misalnya saya bilang sudahkah gitu ya, ya hai mei, masih belum. Ini umum banget, masih belumnya apa saja ya, konteksnya belum makan, belum apa, semua masih belum intinya ya. Masih belum, hai mei. Masih belum ya, hai mei, masih belum. 清楚了吗? 清楚了. Masih belum, 老师? Hai mei. Saya rasa frase-frase simple ini harusnya bisa kepakai lah ya, mulai-mulai dihafalin supaya nanti, oh saya bisa lah ya sedikit-sedikit mulai ngomong gitu ya. Terus misalnya saya suka bilang, teman-teman sudahkah? Sudahkah itu umum banget ya. Biasanya saya pakai apa? 同学们好了吗? Berasa nggak teman-teman? Oh, saya tinggal dapat kosakata, terus dia ada frase lemah sudahkah gitu ya. Hao itu baik, maksudnya udah bereskah, udah selesaikah, boleh ya kita pakai hao lemah. Nah, kalau misalnya sudah, jawabannya
Oke ya, teman-teman kalau misalnya yang bisa ketik boleh ketik ya. Jadi saya bisa dapat oh teman-teman paham. Iya, 好了 sudah gitu ya, 好了. Jadi teman-teman berasa nggak sih dia formatnya sama kok. Misalnya 清楚 jelas, 清楚了 sudah jelas. 清楚了 belakangnya tambahin le. 好了吗？好了. Kalau belum ya udah pakainya 还没 kayak gitu ya. Jadi saya mau bilang bahwa kita boleh kok mulai dari frase simple gini dapat kosakata, maka teman-teman bisa gantikan supaya apa namanya bisa dapat banyak frase-frase pendek untuk ngomongan sehari-hari. Kan mulainya dari situ ya, pendek-pendek dulu, lama-lama jadi kalimat panjang gitu ya. 好了 itu artinya sudah ya. Teman-teman boleh sambil dicatat juga ya arti-artinya karena mungkin nggak semua saya kasih arti. 好了吗? Sudahkah? Gitu ya. Sudahkah misalnya contoh kita lagi nunggu anak ganti baju. Boleh kan kita bilang, udah belum? Nah, 好了吗? Gitu ya. Lagi nunggu dia makan. 好了吗? Boleh. Lagi nunggu dia mandi. Pokoknya 好了吗 itu dia lebih ke apa namanya? Umum gitu ya. Sudahkah? Oke, 好了, sudah gitu ya. Screenshot itu adalah 截图. 截图. 截 ini potong. Tu ini adalah gambar ya, screenshot. 截图 itu screenshot. Kalau teman-teman tanya 截 artinya apa? 截 itu artinya potong. Ya, tu itu adalah gambar. 截图 screenshot. 还没 masih belum ya. Jadi boleh ya sambil mulai jawab-jawabin saya pakai bahasa Mandarin. Kan teman-teman butuh lingkungan kan. Nah, jadi kalau dari di kelas kalau yang bisa dijawab Mandarin silakan dijawab pakai bahasa Mandarin ya. Oke. Ya, 明白 itu jelas, paham, boleh sih Bu Ruby ya. Biasanya saya suka pakai 清楚. 清楚 itu lebih ke clear gitu ya. Clear. 清楚了吗? Maksudnya penjelasan saya teman-teman jelas gitu ya. Kalau 明白 itu understand. Sedikit berbeda ya. Understand itu 明白. Kalau 清楚 itu clear. Ya, penjelasan saya cukup jelas gitu ya, clear. Sedikit berbeda tujuan kosakatanya ya. Kalau misalnya gini, saya jelasin satu logika gitu ya, baru saya bilang, 大家明白了吗? Teman-teman understand gitu ya. Mungkin saya izin ya pakai bahasa Inggris supaya lebih ada pembedanya. Tapi kalau tadi kan jelasinnya lebih ke penggunaan ini, penggunaan kapan kita pakai way, kapan kita pakai ke, misalnya contoh 清楚了吗? Apakah clear penjelasan saya gitu ya. Makanya saya pakai 清楚 gitu ya. Jadi mereka mungkin apa namanya tidak bisa dibilang sinonim ya, karena konteksnya bisa berbeda-beda. Misalnya contoh gurunya jelasin logika, rumus segala macam, terus kita bilang, oh 谢谢老师，我明白了，我明白了 ya. Artinya saya sudah paham jalan logikanya, paham ya, understand. Ya, oke, 不客气. Sudah, 对不起, sorry ya. Sampai di sini cukup jelas ya. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Jose ya. Kalau siap atau oke bilangnya apa ya? 好了, Pak. Udah. 好了. Udah. Siap gitu ya. Atau 好, baik. Boleh Pak pakai 好, baik. Siap. Misalnya Pak Jose nanti habis ini giliran Bapak ya. Terus Bapak bilang siap. Nah, boleh pakai 好. 好, 老师. Gitu ya. Baik, 老师. Ya, boleh pakai 好 Pak. Ya. Oke, sampai sini dulu. Silakan di screenshot dulu bagi yang mau screenshot. Saya akan lanjut ke latihan nada kita gitu ya. 不客气 Pak Jose. Baik, kalau misalnya sudah, saya akan scroll ke atas. Kita akan latihan nada ya. Oke. Teman-teman boleh lihat lagi halaman 5. Seingat saya kita latihan sampai ZH, CH, SH, AI. Benar nggak? 对不对? 对不对 itu benar nggak? 对 itu benar, 对不对 atau 对吗?
Gitu ya. Jadi saya mulai sedikit tambahin ya frase-frase simple teman-teman boleh sambil latihan dengar ya. Tui bu tui, tui pakai D ya. Atau tui ma, apakah benar? Tui itu benar ya. Tui bu tui juga sama ya. Jadi ini sinonim. Boleh pakai tui bu tui, boleh pakai tui ma. Kalau misal benar, tui gitu ya. DUI ya, pakainya DUI. Ingat tui ya. Jadi D bacanya T gitu ya. Saya tahu masih penyesuaian. Jadi suka kegoda tui, kayaknya mau pakainya T gitu ya. Enggak, pakainya D. Pinin yang benar adalah D ya, tui. Dan teman-teman masih ingat UI bacanya UEI ya. Jadi tui. Oke, 好的. Kalau benar berarti kita akan lanjut ke latihan Z, C, S plus UO ya. Kita akan latihan nada dan spellingan. Bagi teman-teman yang belum kegiliran, saya akan minta bacain ya. Sekali lagi saya kasih contoh ya biar nggak bingung. Jadi Z konsonan bunyinya apa? Teman-teman mungkin bisa jawab dari posisi masing-masing ya. Z itu adalah z, z, wo, uo langsung baca ya. Jadi z, wo, zuo. Oh, ini satu gabungan dari konsonan vokal. Terus kita ulang lagi nada satunya. Zuo, 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 zuo. Ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, nggak apa-apa ya. Kita latihan dulu, nanti kalau ini saya bantu revisi. Oke, ada Noviana. Noviana saya unmute ya. Ni hao Ibu Noviana. 老师， Ya, ni hao. 你好， Ya, oke. Ibu Noviana, yuk kita latihan nada untuk Z, UO ya. Z dan UO. Silakan di-spell dulu. 这哦 Oh, 捉 oh. 这 Z, UO. 这我捉 Oke. Terus kita baca lagi nada satu, Bu. 捉 Mhm, 捉 mhm. 捉捉捉， Oke, nada empatnya sama nada tiganya ya. Baik, Hmm. Ibu boleh ikutin saya nada tiga dulu. Zuo. 捉 Nada empat, zuo. 捉 Oke, boleh bantu dengan tangan ya. Bu, kita latihan lagi dari nada satu. Zuo. 捉 Nada dua ya. Zuo. 捉 Nada tiga, zuo. 捉 Agak turun lagi, Bu. Zuo. 捉 Yes. Nada empat, zuo. 捉 Nada lima, pendek ringan. 捉， Iya, Ibu mau sekali lagi dari nada satu? Silakan. 捉 Oh, nada satu, Bu. Zuo. 捉捉 Oke, dua. Tiga. 捉 Empat. 捉 Tekan, Bu. Zuo. 捉 Nada lima. 捉。 Iya, pendek ringan ya. Nggak apa-apa, Bu. Nanti latihan lagi. Jayo. Xie Ibu Noviana. 谢谢老师。 Terima kasih. Lanjut berikutnya ada Ibu Ita. Oke, saya unmute. Ni hao. 你好，老师。 Oke, Ita ya. Ita kita akan latihan yang kedua yaitu C sama UO. Silakan di-spell dulu. 吃我搓 Hmm, 搓 Oke. 我搓搓 Oke. 搓 Oke ya, nada tiganya ya. Nggak apa-apa. Nada tiganya cuo. 搓 Iya, jadi dia turun ke bawah ya. Nada dua boleh ikutin saya. Cuo. 搓 Ya, dia naik ya. Oke, kita akan latihan dari nada satu. Nanti Ita boleh sekali ya. Oke, cuo. 搓 Iya, ada H ya, lebih kencang. Cuo. 搓 Nada dua. Cuo. 搓 Jadi nada dua itu gantung ke atas kayak kaget ya. Cuo.
Nada 3, 矬 ya, co. Nada 3, co. 矬 Dia turun. Co. 矬 Nada 4, co. 矬 Co. Co gitu ya, nada 4, co. Nada 5, 矬 ya, pendek ringan. Mau sekali lagi dari nada 1, silakan. 矬 Mhm, 矬 mhm. 矬 Belum. Co. 矬 Ya, 3 ya. 4, 矬 4-nya oke. 5, 矬 ya. Jadi 3 itu ingatnya dia turun tapi smooth ya. Co. 矬 Ya, nggak apa-apa. Nanti boleh dengar ulang rekaman ya. Sudah bagus kok, tinggal nada 3. 谢谢 Ita, 加油。OK，好，谢谢老师。 加油ya, semangat ya, nggak apa-apa. Nada 3, 2 itu wajar gitu ya. Cuo gitu ya, bagi teman-teman yang dengerin. Oh oke ya, nada 3, cuo. Oke, kita akan lanjut berikutnya. Ada Ibu Nani. Oke, saya unmute. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, kita lihat yang bagian ketiga. Silakan S sama UO. 是我说 Oke. 说 Mm-mm. 说 Oke. 说说， Iya, 很好ya. Sudah lancar Ibu ya. 谢谢老师。 Ya, 不客气 ya. Oke, baik. Saya mute dulu. Sudah bagus ya. Saya contohin lagi sekali buat teman-teman semua. Si, wo, suo. Nah, habis itu latihan sendiri ya kalau lagi latihan di rumah ya. Nah, ada satu lagi. Suo, 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 suo. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagus ya, Bu Nani sudah bagus. Lanjut berikutnya, kita akan ke bagian sampingnya lagi, ada Ibu Lia. Oke, baik. Ibu Lia, saya unmute. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu Lia boleh lihat ke bagian sampingnya lagi, ada JQX, ketemu ya. JQX sama IA. Ada? 哦，呀，老师，好的。 Ya, jadi kita akan baca J Jakarta ya, J sama IA. Gimana cara spellnya, Bu? 鸡 Mm-mm. 呀加 Dan hao. Jia. Oke, baca nada satu lagi, Bu. 加加加加加。 Iya, Han hao. Ibu udah punya basic ya? Bagus ya? 哦，没有，老师。 Meo. Oh, Iya. jadi ini pertama kali ikut. Iya, Oke, Ibu sering dengar rekaman. iya rekaman yang pertama, lauseur. Oh, oke. Sering dengar lagu Mandarin? Nonton, lauseur, lebih nonton. Nonton ya. Ya. Oke, baiklah. Xie Bu Lia buat Xie lauseur. testimoninya ya. Bukaci. Ya, saya emes banget ya. Saya pikir Ibu punya basic karena first take gitu ya. Nggak perlu saya koreksi. Ternyata saya fact finding dulu. Beliau suka nonton. Itu pengaruh, teman-teman. Pengaruh banget. Jadi kalau teman-teman suka nonton, silakan nonton. Pengaruh banget ke memori kita, terus telinga kita. Terus yang kedua, memang Ibu Lia katanya dia sebentar ya, dia mengulang-ulang rekaman yang pertama. Baik, xie ya testimoninya. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa semua orang bisa ya. Tinggal kita deketin sama sumber. Ya, misalnya suka nonton, suka lagu, itu membantu sekali. Oke, baik. Karena first take, saya contohin lagi ya buat teman-teman yang mau dengar sekali lagi. Jadi Ji, Qi, Si ya, JQX-nya. Ji, Ya, Jia, itu nada satu. Terus latihan lagi. Jia, 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 Jia. Pendek ringan. Nada 5 nggak apa-apa. Dia biasa fleksibel ngikut depan. Oke, lanjut berikutnya ya. Ada Pak Amin. Oke, baik. Pak Amin, ni hao. 您好，早上好，是 Hao, Pak. Silakan dibantu baca yang Q dengan IA. Silakan, Pak. 鸡鸭加 Oke. 加甲甲 Oke, Pak, nadanya oke, cuman spellingannya
Pertama Vâng. masih oke, ada H, yang kedua Oh. hilang. Oke, nggak apa-apa. Kita latihannya dari nada ya, Pak ya. Jadi Oke. cia, nada 1, jadi konsisten ada H-nya ya, Pak. Oke, silakan. Pak. Mm-mm. Chia, Hmm. chia, chia, chia. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang ya dari nada 1 ya. Cia. Chia, Oke, 2. chia, chia, Cia. 2. chia, Jangan ayun, Pak. Cia. chia, Yes. Nada 3. Cia. chia, Di ayunnya. Cia. Nada 4. chia, Yes. Nada 5. chia. Ya, pendek ringan ya. Oke, Bapak mau sekali lagi dari nada 1? Silakan, Pak. Lihat. Chia, Oke. chia. Itu masih 1, Pak. Oh, 2. chia, chia, Cia. Oke. 3. chia, Cia. 4. chia, 4. Cia. Cia. Nada 4 ya, tekan. Terus 5. chia. Ya, oke. Pak Amin sudah berusaha ya. Sudah bagus kok, Pak ya. Jayo, jayo. Bukaci. Saya mute kembali ya. Jadi, teman-teman kedengaran ya, pakai angin apa enggak ya. Jadi, nggak apa-apa ya, saya bantu revisi terus untuk spellingan, jadi biar bagus ya. Cia, ci, ya, cia. Kalau teman-teman lihat lagi konsonan, oh dia di grup yang menurun kedua. Jadi bacanya ada angin gitu ya patokannya. Cia, nada 1. Cia, nada 2. Cia, nada 3. Cia, nada 4. Cia, pendek, ringan, nada 5 ya. Oke, kita lanjut bagian ketiga. Ibu Juli. Saya unmute ya. Ni hao, Ibu. 您好，老师。 Oke, silakan Bu. X sama IA. Bagaimana spellnya, Bu? Si tambah ya, sia, Ya, sia, betul. sia, 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 sia. Oke, 2 dan 3 ya. Baik, Ya. Ibu boleh ikutin saya dari nada 1 ya. Sia, 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 sia. sia. Ibu boleh ulang sekali dari nada 1. Kalau ikutin saya benar berarti bisa, Bu. Ya, Ya. silakan. Sia, 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 sia. Ibu Juli ya. Ibu Juli Xie. yang punya basic. Tian-tian. Idian, oke ya. Tapi ini udah bagus benar semua ya. Bu Juli. Makasih. Ya, jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tandanya tuh semua bisa. Kalau ikutin terus, diulang terus ya. Oke, baik kita akan lanjut grup ke bawah. Bagian bawahnya ada BPM dan AN ya teman-teman ketemu ya. Ibu Juli, Ibu Eliana. Oke, ni hao Ibu. 早上好，老师。 hao. Ibu boleh bantu saya baca latihan nada B sama AN. Ketemu ya, Bu? 波安班 很好。lanjut. 班板板板班， Ya, udah benar semua ya, Ibu Eliana. 谢 Mantap. 谢老师。 Bukaci, zaijian. Udah bagus ya. Po an ya, po an pan pan gitu ya. Pan nada 1. Pan nada 2. Naik ya. Pan nada 3. Pan nada 4. Pan pendek ringan ya. Ibu Eliana sudah benar, sudah bagus, dan Ibu Eliana gelombang sebelumnya ya. Jadi Sisi Taja masih tetap sit in dan saya lihat perkembangannya luar biasa ya. Sisi Niman. Saya lanjut berikutnya ada Ibu Ika. Saya unmute. Ibu Ika, ni hao. 你好，老师。 Ya, silakan yang kedua. P sama AN. 波安班 And how?
Terus lanjut kita baca nada 1. Udah bagus, Bu. Pan. Pan. PH, Bu. Oh, ya. Pan. Nah, Pan. Pan. oke. Pan. Mhm. Pan. 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 3. Pan. 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 Oh, belum. Pan. Oh, Pan. belum ya? Belum. 3. Pan. Ya, nada 4. Pan. Ya, nada 5. Pan. Ya, pendek ringan ya. Ibu mau sekali lagi dari nada 1. Pan. 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 PH. Nada 2-nya jangan diayun ya, Bu. Jadi Ya, oh ya, oh ya. dia naik langsung ke atas ya. Pan. Pan. Ya, nada 3. Pan. Ya, pan. Pan. Ya, turun ya, Bu. Pan. Pan. Iya, pan. Turun ke bawah ya, nggak apa-apa. Ya, Nada 4. pan. Iya, Pan. pan. Nada 5. Pan. Pendek Pan. ringan ya. Pan. Nggak apa-apa. Nanti latihan lagi ya buat 2 dan 3 ya. 3 Iya. dia turun langsung ke bawah ya. Iya. Pan. Gitu. Pan. Ya, sisi Ya. Ibu. Ya, jayo, jayo. Ya, ya. Halas. Ya, jayo ya. Oke, saya mute kembali. Baik, saya contohin sekali lagi ya. Pan, jadi P baca PH ya. Pan, 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 pan. Pendek ringan ya. 2 itu dia gantung ke atas, teman-teman. Pan, kayak kaget. Nah, mungkin boleh pakai patokan itu bagi yang masih bingung ya. Pan, nada 3, pan. Nada 4, pan. Nada 5, pan. Pendek, ringan ya. Nada 1-nya udah pada benar semua. Oke, lanjut. Berikutnya ada M. Masih ada yang ingin tunjuk tangan? Sebelum saya ulang, yang masih stay tunjuk tangan. Yang belum pernah, boleh ya. Saya undang tunjuk tangan ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu baik, saya akan ngulang dari Ita. Ni hao, Ita. Ni hao, Lause. Oke, baik. Kita akan baca M dan An gitu ya. M dan An gimana spellingannya? Mo, an, man, Oke. sorry. Ah, Man, mhm, man, mhm. man, man, man. Nada 3-nya ya. Nada 3-nya begini. belum. Man. Man, Yes, ya. Nanti ulang rekamannya, dengerin fokus nada 3. Man. man, Iya, bantu dengan tangan ya. Ibu Ita mau sekali lagi. Man, 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 man. Silakan. man, 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 man. Iya, nada 3-nya nggak apa-apa. Nanti diulang lagi ya. Man. 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 Ya, oke ya. Sisi Ibu Ita. 谢谢老师。 Ci, jayo ya, semangat. Baik, saya lanjut berikutnya ada Ibu Lena ya. Ibu Lena, saya unmute. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu Lena, kita akan lanjut ke bagian sampingnya, yaitu DTN dispel dengan IAN. IAN bacanya masih ingat? belum,老师。 Oke ya, vokal IAN bacanya IEN, bener ya? Jadi A-nya agak sedikit E. Nah, terus D bacanya gimana, Bu? Untuk konsonan? 对 D bacanya 的 te, ya, te, yen, tien, gitu ya. Oke, silakan Ya. Bu. 1, 2, 3. 的点点 Hmm. 点点点点点 Iya, Henhao. Kalau nadanya sudah bagus, Bu ya. Sudah pernah punya basic ya, Bu Lena ya.
Dulu banget Lause, 3 Oh, bulan. oh oke. Xie Ibu. Ya, sudah bagus 谢谢 kok 老师。 nadanya ya. Ya, saya mute kembali. Bukaci Ibu. Oke, jadi te, ien, tien, nada satu. Nah, terus ya teman-teman yang ngulang di rumah ya. Tien, 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 tien. Pendek dan ringan, nada 5 ya. Oke, kita lanjut bagian kedua. Ada T. Oke, ada Ibu Trini. Saya unmute ya. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu Trini, kita akan latihan T dan IAN. Gimana cara spellnya, Bu? 待下一天， Ya, T bacanya te, ya. Te, ien, tien, 天，田，田，天， tien. Pendek, ringan. Ada 5, 呀 Bu. 天 Ya. Oke ya, baik. Ibu boleh sekali lagi yang nada 3-nya bareng-bareng saya. Tien. 田 Tien. Nada 4. 天 Ya, Tien. nada 5. Tien. Pendek ringan. Ibu untuk nada mau sekali lagi. Tien. boleh. 田，田，田，田，田， Iya, xie Ibu Trini. Sudah 谢 bagus 谢。 ya. Bukaci, jayo, jayo. Udah bagus ya. Baik, lanjut berikutnya. Ada NIAN ya. NIAN kita ini berikutnya adalah Ibu Lili ya. Ibu Lili, ni hao. 你好，老师。 Oke, Ibu Lili. Bu Lili adalah N dan IAN. Gimana cara spellnya, Bu? N Nah, N bacanya N ne, ya. ne Ne, ya. Ne, yen, nien. Coba, Bu. ne yen yen Nien. Ya, sudah nada 1 ya. Nah, kita ulang nada 1-nya. Nien. nien 2. nien Hao. nien nien 3 Nien. di ayun ya. Nien. nien 3 ya, turun ya. Nien. nien Nada 4. nien Belum. Nien. nien Ya, jadi belakangnya nggak naik ya. Nien. nien Oke, nada 5. nien. Ya, pendek ringan ya. Jadi nada 3 dan 4. Ibu mau sekali lagi? Nien. Boleh langsung. Ya, Oke. silakan Bu. Nien Oh. nien Nada 1 dulu Bu. nada, oke. Nien. nien Oke. nien 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 Iya, oke Bu ya. Jadi nada apa namanya, nada 3-nya agak turun ke bawah ya, kayak di ayun gitu ya. Nien. Ya, nien. Gitu. Xie Bu Lili. Sudah 谢谢 bagus. 老师。 Ya, jayo, jayo. Bukaci. Saya mute kembali ya. Jadi kita samain sama hari Jumat sampai sini dulu ya. DTN sama IAN ya. Nanti kita lanjut lagi sampingnya untuk pertemuan berikutnya. Nah, teman-teman, pas lihat ini angka-angka di nada, minggu lalu saya bilang nada 1 itu nada 5-nya tangga nada gitu ya, bener ya. Terus saya bilang, sorry ya teman-teman, saya memang nggak menguasai musik. Kemarin mungkin saya bilangnya do, re, mi, fa, so gitu ya. Nah, ada teman kita yang bantu saya koreksi, katanya harusnya sol, Lause ya. Jadi do, re, mi, fa, sol gitu ya, SOL ya teman-teman ya. Tebuci ya, sorry ya teman-teman ya. Jadi yang penting nada 1-nya itu patokannya do, re, mi, fa, sol. Datar ya. Tapi memang kalau kita pakai patokan musik kayaknya bingung ya. 5-5-3-5 kalau nada 2. Nah, kalau saya sih lebih senangnya pakai tangan. Jadi teman-teman pakai bantuan tangan untuk nada-nada. Sekalian menghafal, oh tanda nada 1 datar gitu ya. Misalnya kayak tadi NIAN yang terakhir ya. Nien, datar. Nada 2-nya nien, naik gantung ke atas kayak kaget ya. Nien, nada 3-nya di ayun. Nien. Turun ya. Nien. Nada 4
ditekan semuanya, belakangnya jangan naik ya. Nien. Jadi bantu dengan tangan teman-teman sekalian menghafal tanda nada. Nien, nada 5-nya pendek dan ringan. Nien, pendek, ringan. Oke, sekian dulu untuk latihan nada. Teman-teman semua, kan kita sudah ada beberapa pertemuan untuk basic nada, vokal, konsonan. Boleh teman-teman bantu saya chat ada kesulitan di mana yang saya bisa bantu. Mungkin saya bisa jawab kalau memang langsung berhubungan, atau teman-teman misalnya belum kepikiran, nanti kepikiran boleh chat juga, nanti saya bantu jawab di program hari Rabu ya. Intinya sih benar-benar karena ini basic, mau bantu teman-teman dalam spellingan dan nada, yang dimana stereotipnya adalah bahasa Mandarin kalau sudah nada itu adalah sulit, adalah susah. Enggak sih sebenarnya ya. Jadi yang penting tahu mempelajarinya, caranya. Ya, caranya adalah memang tidak lain tidak bukan saya cuma minta di basic banget, teman-teman kosongin pikiran, nggak usah dianalisa, kopas. Habis kopas disiplin. Ya, masih ingat ya, cuma 2 prinsip saya. Disiplin itu adalah memang bacanya yang benar-benar nadanya dibaca benar-benar. Bukan yang ya pokoknya intinya keluarlah, orang paham, saya paham gitu ya. Karena gini, karena nanti efek panjangnya mungkin hari Jumat saya ada bilang juga, misalnya contoh, tui, bu tui, tui, oh nada 4 gitu ya. Boleh nggak langsung saya baca sesuai yang saya aja lah, nggak pakai nada 4. Ya boleh-boleh aja. Cuman jangka ke depannya, teman-teman balik lagi menghafal, oh tui, itu nada berapa ya? Nah, sedangkan menghafal nada itu bukan begitu. Bukan. Jadi huruf Mandarin itu kita tahu nadanya, bukan dihafal, tapi karena kita bisa ngucapin dengan benar, baru kita kasih tanda nada. Jadi mesti ngucapinnya disiplin benar dulu. Misalnya contoh, oh, tui nada 4. Berarti saya harus ngomongnya nada 4. Tui. Nah, begitu lagi dikte atau orang suruh, tui gimana pininnya? Oh, saya tahu deh. Tui. Tui. Oh, nada 4 gitu. Bukan dihafal, teman-teman. Karena kalau dihafal, misal wo nada 3, ni nada 3, itu hafalan. Nanti lama-lama kosakata tambah banyak, teman-teman akan frustasi. Aduh, gimana cara menghafal semua nada? Belum hafal lagi huruf Mandarinnya. Jadi, belajar yang benernya adalah baca yang benar. Lama-lama kita terbiasa. Misal contoh, wo. Oh, lama-lama saya terbiasa. Wo itu bunyinya begitu. Kalau wo itu berarti wo. Oh, di ayun ada 3. Gitu, teman-teman. Memang di awal ini, aduh, kok kayaknya ini ya, kayak keseleo lah. Maksudnya lidahnya nggak enak. Memang itu nggak enak. Tapi begitu nanti rapi, teman-teman baca dengan nada yang benar, nadanya nggak dihafal, teman-teman. Tapi begitu kita ucapin, kita tahu, oh ini nada berapa. Itu fungsinya ya. Jadi, nggak apa-apa, by proses, yang penting teman-teman tahu cara belajarnya yang benarnya. Kalau semua kosakata mau dihafal nadanya, teman-teman cuma fokus ke situ, akhirnya akan pusing banget gitu ya. Itu dari saya. Teman-teman bagi yang ada kendala silakan di chat. Kalau misal nggak ada kendala berarti udah benar semua, udah bagus semua ya. Oke, baik. Kalau ini sudah selesai, kita akan lanjut ke berikutnya ya. Tadi kan sampai grammar yang bagian 2 gitu ya. Nah, grammar yang bagian 2, terus kosakatanya juga sudah. Mungkin kita sedikit akan tanya jawab dulu ya, tanya jawab dulu sebelum kita lanjut ke kosakata lesson 4 ya teman-teman ya. Oke, baik, kalau gitu teman-teman boleh buka dulu kosakata halaman 8. Kita review yuk sedikit dan usahakan dijawab pakai nada yang benar. Ya, jadi sekalian tahu peng yo misalnya. Peng, peng itu P-E-N-G. Peng, peng, peng. Berarti peng nada berapa? 2. Kalau 3 itu dia kan ayun. Peng, gitu ya. Nada 4, peng. Oh, bukan.
bacanya peng, 2. Gantung ke atas. Jadi sekalian jadi tahu nada berapa ya, sekalian jalan. Oke, baik. Kalau masih tunjuk tangan, yuk kita sambil tanya jawab ya. Ada Ibu Cindra, saya unmute. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, baik. Bu, kita tanya jawab sedikit gitu ya. Dari kosakata halaman 8, ini bahasa Mandarinnya 这 这很好, nadanya juga benar ya, nada 4. 再来 lumayan. 不错呀，老师。 Iya, betul. 不错. 不错. Nada 2 不错， dan 4 ya, 不错. Oke, 再来 marga. 姓 Sing. Satu lagi, Bu. Apa? 怎么 Apa? Bukan. 嗯 Cema itu bagaimana? Kalau apa? Nomor 4, Bu. 什么 Ya, 什么. Dia shennya nada 2 ya. 什么. 什么？ Ya, 什么. 很好. 谢谢 Ibu Cindra. Sudah 谢谢 bagus. 老师。 Nadanya juga sudah benar. Oke, saya mute kembali. Bu Keci. Saya lanjut berikutnya. Ada Pak Setiawan, saya unmute. Ni hao, Pak. Bisa nggak ya? Halo. Ya, saya unmute sekali lagi ya. Ni hao, Pak. Masih belum bisa? Ni hao. Oke, mungkin sinyal ya. Baik, kalau gitu saya lanjut ke orang lain dulu ya, Pak. Ada Bu Lucy. Ni hao, Bu Lucy. 好，老师， Ya, Ibu Lucy, yuk kita tanya jawab. Mengenal. 认识， Ya, 认识 ya, 认 4 ya, 认识. 再来 senang. 王老师， Oh, senang. senang，好， Senang, Bu. Senang mengenal kamu. Senangnya adalah bahasa Mandarinnya kau. 好， Nomor 17, Bu. Kau. 高兴， Ya, kau sing ya. Sing nada 4. Kau sing. Oke, marga apa? marga apa? Kau kuising, Ya, nada 4-4, Bu. Silakan dibaca dengan nada 4-4. kuising, Hui sing. kuising, Ya, sing nada 4 ya. Oke, baik teman. 朋友， 朋友. Yo. 朋友， Ya, 朋友. Peng nada 朋友， 朋友. 朋友， Bukan peng. Peng. Ibu ikutin saya ya. 朋友. 朋友， 朋友 ya. ENG. 朋友. 朋友， Ya, teman ya. Oke, 谢谢 Bu Lucy. 谢谢老师。 Bu Keci ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Ada Poppy. Ini Ibu ya. Saya unmute ya. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, ni hao, Ibu. Kita tanya jawab masih di kosakata memanggil atau dipanggil. Atau bernama. Saya bernama. Saya 叫 Jiao, nada 4. 叫 Ya, nada 4 ya. Adalah 是 nada 4, Bu. 这哦是 Ya, 是 Oke, lanjut nama. 名字 Zi-nya nada 4. Ming-nya udah benar ya. Ming-zi. 名字 Ya, Ming 2, Zi 4. 再来 juga. 也 Nada 也 3. Ye. 也 Ya, 也 turun ya, nada 3. Lanjut satu lagi partikel kepemilikan, Bu. 的 Ya, te. Namamu bahasa Mandarinnya
nama kamu. Jadi namanya punya kamu gitu ya. Your name. Bahasa Mandarinnya. Kamu bahasa Mandarin. Ni. 你什么名字？ Oh ya, 你的名字 gitu ya. 哦，你的名字。名字谢 ya. 谢。 不客气, Ibu Popi ya. 谢谢您, 再见. Saya mute kembali berikutnya. Jadi pakai te, pemakaian te ya. Tadi yang saya tanya ke Bu Popi ya. 你的名字. 名字 itu nama. Oh, your name ya. Te-nya dipakai di situ ya. Namanya punya kamu kalau kita translate. Tapi te-nya di situ sebagai partikel kepemilikan. Baik, lanjut berikutnya ada Ibu Yunila. Ibu Yunila, ni hao. 你好，赵老师。 Iya, ni hao. Yuk kita lanjutkan tanya jawab. Numpang tanya. 请问 Ya, 请问，很好。再来 Anda. 你 Ni itu kamu ya. Kalau Anda, 您 nada 2, Bu. 您 Nin, oke, naik ya. Nin, nada 2. Bagaimana? 怎么 Zenme, oke. Lumayan. Lumayan. Nomor 6, Bu. 不错 Ya, 不错 ya. 不错. 不错 Oke. Terus kata bilangan untuk orang. 喂 Nada 4. 喂 Wei, betul ya. Wei, 谢谢 Bu Yunila ya. Sudah 谢谢 bagus. 赵老师。 Bukaci, 再见. Saya mute kembali. Lanjut berikutnya ada Ibu Sinta Dewi. Oke ya, saya unmute ya. Ni hao Ibu. 你好， Bu, kita tanya jawab ya, masih melanjutkan yang tadi. Apa itu juga? 也 Ye, ya, nada 3 di ayun ya. Ye. Terus Ye. kalau misalnya adalah nada 是 ya, shi, betul ya, nomor 3. Terus nama, 名字 mingzi, hao. Bernama, dipanggil, 叫 jiao, hao. Marga, 姓 sing. Kalau misalnya kamu marga apa? 微姓大名 Oke, boleh kue sing taming atau sesuai buku kita, Bu? Anda marga apa? Anda? 你 Nin, oke. Marga apa? Oke. 你姓冠名你 Ya, marga apa? Ada Nin. kosakata nomor 13. 微信 Ya, Nin Gui Xing ya. 谢谢 Bu Sinta ya. Nin Gui Xing. Ya, Gui Xing taming boleh Bu. Cuma memang nggak di pelajaran ya. Jadi kita samakan dulu. 谢谢 Bu Sinta. 再见. 这样子 Ya, 再见. Saya mute kembali ya. Oke, jadi nggak apa-apa mau pakai Gui Xing taming itu adalah sama artinya tanya marga apa gitu ya. Ming taming nama besar. Jadi memang Gui Xing taming kalau yang dijawab Bu Sinta itu benar. Bagi teman-teman yang tahu itu boleh dipakai artinya marga apa, nama apa. Jadi teman-teman lihat gak? Gui Xing yang tadi saya jelasin marganya berharga. Ta itu besar kalau bahasa Mandarin. Ming dari mingzi nama. Benar-benar ya kita menghargai orang tersebut, meninggiin marganya, membesarkan nama dia gitu ya. Gui Xing taming. Cuman tadi saya minta jawabnya sesuai materi supaya bagi teman-teman yang basic nggak bingung gitu ya. Jadi nin Gui Xing boleh. Atau mungkin yang lain boleh translate yang biasa-biasa aja. Kamu marga apa? Pakai kata tanya apa? Ada yang bisa bantu saya? Di chattingan yuk. Kamu marga apa? Oke ya, masih lagi mengetik, nggak apa-apa. Saya bantu jawab ya.
kamu marga apa? Ni xing shenme. Ya, xie ya. Ada Ibu Fonga, ada Ibu Rinda. Ya, spellingannya sudah benar ya. Nin xing shenme. Ada Ibu Arijani ya. Betul, atau ni xing shenme. Nggak apa-apa ya, mau pakai nin, mau pakai ni. Itu boleh ya. Jadi teman-teman bisa pakai xing shenme. Bisa pakai gui xing. Ya, dua-duanya boleh. Xie daja. Terima kasih buat responnya. Latihan lagi ya untuk kosakata di rumah mumpung masih cuma 2 lesson ya. Baik, kalau gitu kita akan lihat kosakata lesson ketiga. 大家看一下啊，生词 halaman 13. Sejauh ini teman-teman ada kendala nggak dalam pembelajaran? Terutama yang baru pertama kali ikut. Kalau ada kendala silakan di-chat apa yang saya bisa bantu ya. Kendalanya seperti apa? Apakah Lause terlalu cepat gitu ya? Atau Lause kayaknya bosan banget ya latihan nada mulu gitu. Iya, tapi kalau memang keluhannya adalah nadanya dari dulu belum bagus, memang kita perlu latihan nada sih ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman nggak bosan-bosan. Cuman memang jalur satu-satunya itu ya. Tapi nanti mungkin kita akan ada variasi. Mungkin nanti saya tiba-tiba nanya nada 3 gimana kalau teman-teman sudah fasih ya. Tapi sekarang basic kita latihan dulu dari nada 1, 2, dan 3. Nah, kalau teman-teman ada kendala yang lain, silakan ya. Silakan di chat supaya saya bisa bantu apa. Baik, kalau misalnya gitu kita lihat lagi halaman 13 teman-teman. Saya bacakan dulu, nanti kita akan latihan baca ya, seperti biasa sekalian latihan nada. Oke, 看一下生词，生词，词itu nada 2 ya. Ini karena saya nggak bisa zoom, jadi nggak gitu kelihatan ya tanda nadanya. Tapi teman-teman yang sudah print modul atau mungkin beli buku, silakan dilihat. Oh iya ya, sheng nada 1, ci nada 2 ya. Sheng ci kosakata baru. Sheng ci gitu ya, nada 2. Oke, kita lihat lagi kosakata berikutnya, woman. Woman. Jadi wo-nya kan 3, dia turun kan teman-teman ya. Woman. Men-nya pendek ringan. Nada 5 itu dia fleksibel ngikutin depan teman-teman. Jadi nada 5 itu makanya disebut nada ringan karena dia nempel ke depannya sebenarnya ya. Woman. Jadi pendek ringan ya. Woman. Oke, 再来 yang kedua, 时候. 时候. Nah, kalau teman-teman yang dulu pernah belajar, ho ini sebenarnya ada 4 teman-teman. Ho yang nomor 2 ini. HOU nada 4 sebenarnya ya. Jadi mungkin teman-teman berpikir, oh jadi yang dulu saya belajar salah atau ini ada perubahan? Bukan. Jadi memang ada sistem Beijing yang beberapa kosakata belakangnya itu karena dia sifatnya bukan utama, dia bacanya nada 5 teman-teman. Tapi kalau misalnya Laoshi saya tetap baca nada 4, apakah salah? Tidak. Karena dia aslinya memang nada 4 ya. Kecuali ada beberapa kosakata yang memang dia harus dibaca nada 5. Itu akan saya kasih tahu teman-teman ya. Oke, baik. Kita lihat lagi nomor 2, 时候. 时 nada 2 ya. 时候. Nomor 3, 去. Q ketemu U itu bunyinya adalah U ya. Jadi teman-teman nanti J, Q, X sama Y kalau kelihatan dia ada U itu sebenarnya bunyinya adalah U gitu ya. Jadi bacanya mulutnya setengah bulat U ya. Cu kalau nada 1, tapi ini nada 4 jadi dibaca dihentak ya. Cu nada 4. Cu. Terus nomor 4 今天 T baca TH nada 1 semua. 今天 nomor 5 星期 satu-satu juga. Nomor 6 ji ya nada 3. Nomor 7, nah sebelum ke nomor 7 izinkan saya ke bawah dulu. Kita akan baca angka dari 1 sampai 10. Mungkin ini sudah teman-teman banyak yang tahu, tapi yuk mari kita baca sesuai nada yang benar. Tujuannya teman-teman sudah tahu ya, saya nggak ngulang lagi. Jadi 1, 2,
三、四、五、六、七、八、九、十. Sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, jadi 4 dan 10 mirip. Nadanya berbeda sama pininnya berbeda ya. Kalau 4 itu dia datar. Datar itu maksudnya lidahnya nggak diangkat-angkat. SI gitu ya bacanya. Se. SI nada 4. Se 4. Kalau 10, shi nada 2 dan SHI ya. Shi 10. Oke, kita balik lagi ke nomor 7. Shi i. Shi i 11. Nah, kalau teman-teman nanti sambil latihan di rumah, oh 11 shi i berarti 12 shi 2, 13 shi 3 dan seterusnya ya. Boleh latihan di rumah. Lumayan dari modul ini berarti teman-teman bisa tahu dari 1 sampai 100 ya. 99, 100-nya belum masuk kosakata. 99 dalam bahasa Mandarin. Yuk dilatihanin terus sama lumayan untuk latihan nada. Jadi nanti hafal banget angka itu nadanya nada berapa gitu ya. Oke, baik, saya lanjut dulu. 11. Terus berikutnya 2, 11, 4 ya. 2 nada 4. 21, 21. 31, 31, 41, 41 ya. 41, 51, 51, 61, 61, 61, 81 sama 91, 91. Jadi teman-teman latihan di rumah ya. Kalau bisa yang belum hafal, hafalin. Kenapa? Karena nanti lesson 3 ini kita akan belajar jam, belajar tanggal berikut-berikutnya. Kalau teman-teman nggak hafal 1, 2, 3 angka yang basic, itu akan sulit untuk menghafal nama hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, terus nanti jam berapa, terus nanti tanggal berapa. Itu akan semakin sulit. Jadi kalau bisa latihan di rumah sambil dihafalin kalau angkanya belum hafal ya, misal 12, oh 12 gitu ya. Itu sudah mulai dihafalin di rumah ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu 14. 学习 nada 22. 学习 X ketemu U, mulutnya setengah bulat ya. 学习 terus 15 现在 现在 16 点 点 nada 3 点 17 上课 上课 K baca KH 上课 18 下课 下课 terus 19 pan nada 4 ya pan. Nomor 20 hao nada 4 juga hao. 21 yue, ingat JQXY ketemu U, mulutnya setengah bulat yue yue. Terus nomor 22 hui, UI bacanya UEI. Jadi bacanya hui nada 2 ya. Oke, baik. Saya sekali lagi biar teman-teman bisa review di rumah. 生词我们时候去今天星期几11 21 31 41 51 61 81学习现在点上课下课半号月回. Terus saya baca lagi angka 1 sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 nada 2. Baik, 我们还有时间吗？
Oh, 时间到了是吧? Ada pertanyaan dari Bu Nia tentang angka. Laoshi kalau misalnya 99 Indonesia kan kita bilang 99, nggak 99. Apakah berlaku untuk bahasa Mandarin? Yang benar sebenarnya 99. Jadi berlaku untuk bahasa Mandarin 99. Berarti 99 bahasa Mandarinnya apa? Ayo teman-teman bantu saya sekalian menjawab pertanyaan Ibu Nia. Ya, tadi ada dibantu jawab sama Ibu Arijani ya. 99 sebenarnya ya. Jadi 99. 99. 谢谢大家ya, sudah benar ya. Terima kasih juga buat konfirmasinya dan terima kasih juga buat settingannya ya. 99. Nah, sama ya. Angka dihafal, oh 9 itu nada 3. Jadi bacanya benar, nanti tulisan pinginnya beserta nadanya sekalian benar. Jadi tidak dihafal ya. Semangat ya teman-teman ya, 加油. 我们下星期见. Kita ketemu lagi minggu depan. 祝大家周末愉快. 大家好好复习, teman-teman review di rumah, diulang lagi. 谢谢班长, 谢谢同学们. Bye bye.谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长。老师，谢谢老师，感谢老师。老师，老师，再见。感谢老师。